Iya, kami akan memperjuangkan keadilan ya, membuka akses keadilan yang sebesar-besarnya bagi klien kami. Ya, dengan adanya peristiwa rekayasa, suap, pemerasan ini kami akan bongkar semuanya. Itu saja. Apa yang akan dibongkar, Pak? Ya, adanya proses pemerasan, adanya dugaan tindak pidana suap dan lain-lain yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum. Jadi semuanya siap untuk dibongkar berarti, Pak? Siap. Penegak hukum itu siapa, Pak? Maksudnya yang di... Ya, oknum penegak hukum yang melakukan proses hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami. Itu saja. Pak, mungkin bisa di flashback sedikit, Pak, itu kronologis bisa terjadi suap dan permintaan itu seperti apa sih, Pak? Ya, itulah pada awalnya memang ketika terjadi peristiwa yang diduga ya, yang didugakan kepada klien kami ini, memang ada oknum lawyer ya yang melakukan upaya-upaya pendekatan ya, atas inisiatifnya sendiri melakukan upaya-upaya pendekatan kepada para penegak hukum, sehingga muncullah angka-angka yang diminta, di mana angka-angka tersebut tidak bisa dipenuhi oleh klien kami, sehingga terjadilah negosiasi-negosiasi. Kalau tidak terpenuhi angka-angka itu, dibayar bisa juga dengan barang. Intinya kan seperti itu, sehingga adalah kesepakatan-kesepakatan. Tetapi pada akhirnya bahwa kesepakatan itu merupakan akal bulus semua, karena prosesnya tetap lanjut. Intinya kan seperti itu. Sehingga menyebabkan kekecewaan terhadap klien. Ya, menimbulkan kerugian material kepada klien kami. Berapa angkanya itu, Pak, dan mengalir ke siapa aja yang Bapak sebutkan? Ya, tadi seperti kami tegaskan bahwa itu mengalir kepada oknum-oknum APH ya, di Polres Jakarta Selatan. Itu mengalir kepada Kanit, ya, Kanit Z, Kanit M, kemudian Kasat G, Kasat B, intinya kan seperti itu, dan pimpinan. Berapa nominalnya, Pak? Kalau total ya, kita belum bicara nominal secara terperinci, tapi total kerugian ya, materi dan barang, kalau di total itu 17,1 M. Itu termasuk barang-barang motor, mobil, termasuk Lamborghini, termasuk Harley Davidson dan motor BMW. Jadi seperti pertanyaan tadi, Pak, Selatan 1 diduga dapat juga ya, Pak ya? Gimana, Pak? Kapolres Menurut pengakuan dan bukti yang kami miliki. Ya, kita bicara bukti, alat bukti kan berarti ada keterangan saksi, ada saksi-saksinya yang melihat. Ada pertemuan, di dalam pertemuan tuh ada pengakuan bahwa pimpinan ini sudah menerima sejumlah uang. Pak, ini kan ada dua kasus, Pak. Sebelum kasus ini, saat kasus ini terjadi, ini kan AKBP Bintoro yang memeriksa ya, Pak. Kalau saat ini kan kasat yang meriksa sendiri kan sudah ganti nih, Pak, jadi AKBP Gogo. Nah, itu dua-duanya menerima atau bagaimana, Pak? Kalau menurut pengakuan dari yang kami dengar nih dari Kanit Z, jelas dua-duanya menerima. Artinya bukti itu keluar dari mulut Kanit Z itu, Pak? aja, iya, Pak, maksudnya. Ada saksi-saksi yang mendengar pengakuan dari Kanit Z tersebut. Saksinya kalau boleh tahu siapa aja, apakah dari... Ada termasuk tersangka tersangka ini si Bayu, ada yang namanya satu lagi siapa, Pak? Galih yang menyaksikan itu semua. Tapi itu melalui perantara siapa, Pak? Uang dan barang itu diberikan? Oh, tidak perantara, itu hasil komitmen ya. Ada beberapa yang langsung dengan oknum-oknum itu, ada yang melalui mungkin si Evelyn ya. Kalau dari lawyer yang mengaku lawyer si tersangka ini, itu berapa nilai nominal yang diberikan? Kami belum memerinci kalau Evelyn ini. Kami baru melakukan pelaporan saja terkait dugaan penggelapan. Kemudian kami juga sudah melaporkan, membuat pengaduan ke Pradi ya. Nanti mungkin akan diproses oleh Pradi. Mungkin kami juga akan dipanggil, akan diperiksa dokumen-dokumen apa semua. Berapa sih nominal yang diterima oleh si oknum lawyer ini? Pak, ini bisa dijelaskan secara rinci, Pak. Karena kalau di gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan totalnya 5 miliar ya, Pak? Memang langkah itu sudah kami lakukan hanya sebatas bukti-bukti yang kami miliki ya. Tapi kami belum memperinci secara detail. Ada kemungkinan bahwa gugatan itu kami akan perbaiki, karena terkait dengan jumlah belum kami munculkan ya, kerugian total, kerugian materialnya.
ya, hanya bersifat baru barang-barang ya dalam petitum dari gugatan tersebut. Pak, berapa wakili klien siapa Pak? Klien Bapak itu yang kan dua tersangka nih. Dua-duanya Pak. Oh, jadi dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ini artinya pemberian uang dan barang itu langsung antara tersangka berhadapan dengan Ada sebagian penyidik. langsung oleh tersangka. Ada yang diwakili oleh si Gali. Ya, ada yang lewat Evelyn. Langsung kepada siapa Pak? Kepada oknum itulah. Z itu tadi. Ada yang ke Z, ada yang ke B, itu semua. Ada yang ke G. Yang Bapak ingat ini terjadi berapa kali pertemuan dan transaksi sih Pak? Ya banyak ya. Untuk mencapai ke, kita bilang kalau pengakuan dari klien itu 6 miliar ya, uang tunai ya. Itu banyak. Berapa kali transaksi itu. Dengan tujuan sebenarnya apa Pak? Dengan tujuan bahwa proses ini dihentikan. P21 artinya SP3. 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 Yang sesungguhnya tadi Bapak jelaskan tidak. Iya dong. Masa keluarin 17 miliar nggak SP3? Iya kan? Berarti permintaan awal ini untuk penghentian kasus atau SP3. Oh iya, datang SP3 dari keluarga, dong. Datang dari keluarga atau Kalau hanya penangguhan mungkin 200-300, 1 M juga udah tinggi di Polres. bukan, maksudnya ini permintaannya awal datang dari keluarga atau dari polisi yang menyodorkan gitu Pak? Ya tentunya dengan munculnya angka miliar-miliar ini berarti kita bicara ini dong SP3. Ya berarti awal-awalnya, saya bicara awalnya datang dari Yang keluarga atau menginisiasi. inisiatif dari polisi ngajuin Pak? Ya, yang jelas itu kan yang melakukan komunikasi kan bukan klien kami. Oknum lawyer. Tadi itu. Ya. Berarti dari ini ya Pak ya? Iya. Tapi Pak, apakah klien Bapak ini tidak mengetahui bahwa tidak akan mungkin proses hukum ini bisa di SP3 kan? Karena kan kasusnya tentang pidana pembunuhan. Ya masyarakat kan tidak semua melek hukum. Lawyer inilah yang harusnya berperan memberikan penjelasan, memberikan wawasan pengetahuan terhadap kliennya bahwa yang namanya tindak pidana pembunuhan atau yang menyebabkan kematian itu tidak bisa dilakukan restorasi justice. Tapi oknum lawyer ini tidak melakukan fungsinya selaku advokat yang mengadvokasi, menjelaskan, menerangkan kepada kliennya. Ada bukti otentik, ada perjanjian misalkan pemberian uang yang ditandatangani? Oh tidak ada, semua cash and carry ya. Cash and carry. Iya. Pak, tadi Anda kan mengatakan bahwa akan merevisi gugatan ya. Betul. Apakah artinya dalam hal ini terkait dengan angka-angka juga tadi dan kemudian siapa-siapa yang akan digugat ini juga akan diperbaiki Pak? Betul, kami dalam waktu dekat ini. Lalu melalui gugatan ini sebetulnya apa yang pihak klien Anda harapkan dan juga tujuannya posisi Anda tuh saat ini sekarang gimana sih Pak? Dalam kondisi seperti ini kita sudah tidak bisa berharap banyak bahwa nanti kita akan buktikan di pengadilan sangkaan-sangkaan yang dituduhkan kepada klien kami. Yang jelas sekarang kerugian material tuh harap dikembalikan. Dan oknum diberikan sanksi. Ya, diproses secara hukum. Pak, dalam waktu dekat siapa Pak nama-nama yang kira-kira akan diajukan atau digugat Pak? Kapolres kah? Yang sudah itu level-level kasat ke kanit ya. Tapi seiring perkembangan bukti-bukti yang kami miliki, akhirnya kami akan mencoba merevisi, memasukkan juga pimpinan Polres tersebut. Pak, Kapolres berarti Pak ya? Hah? Kapolres dan kasat yang baru ya berarti? Ya, begitulah kira-kira. Pak, artinya kalau gugatan ini perdata kah atau seperti apa Pak? Ya, perdata berjalan, kerugian materialnya ya. Perbuatannya kan, perbuatan melawan hukumnya kan, melanggar aturannya kan, tetap kita lakukan proses. Klien Bapak siap untuk menghadapi hukuman lain gitu Pak? Oh iya, ya kita kejar semua nanti untuk bicara kerugian material ini. Artinya kan dengan tuntutan Anda ke oknum-oknum ini untuk diproses, apakah ini bisa dikenakan juga dengan pidana Pak? Oh jelas pidana, ya kan? Berdasarkan kewenangan beliau, mereka punya kewenangan menerima sesuatu. For more update, subscribe to our channel, click the show link and the join watching then videos.